Dan ada beberapa amaliyah yang membuat orang itu nggak barokah. Yang pertama, Sayyidina Ali itu pernah ditanya, ini saya ulangi lagi supaya nggak diulangi, supaya kita tidak melakukan. Saya ulangi lagi supaya kita tidak melakukan. Yang pertama, ojo nyongkoti kuku. Ya, nyongkoti kuku. Nggarai kiri, kepen kiri, lakoni. Kepen kiri pengen barokah entek nyongkoti. Ini. Ya, cacingan kok akhirnya. Terus ngetoki kuku baik kuku. Ini. Mudah enggak? Ini dikuweki ngene kukune. Nah. Terus ojo ngomong dhewe tuh ning masjid atau musala. Wo cerita dhewe. Musala terus rame. Apa meneh wayahe azan terus ngomong. Kadang-kadang lho, azan, orang kalau ada azan, makan disuruh berhenti. Ngaji Quran lho dikongkon meneng. Ngaji Quran berhenti. Walaupun tidak pada kewajiban berhenti, tidak pada sofhahnya. Ini kalau diputus hukumnya haram ayat ini. Tapi kalau memutusnya karena azan tidak masalah, karena menghormati azan. Kalau kita lagi berjalan berhenti, dengar azan berhenti. Ini kalau kita berjalan, bukan dalam berkendara ya. Kalau berkendara ya susah, untuk jalan tol intel radio. Azan mandek ya tabrak wong guri sampean. Jadi hukum itu jangan kita mengambil secara tekstual, harus ada konteksnya, apa sih maksudnya gitu ya. Nah, kalau kita berjalan ada azan, nunggu azan sampai selesai baru jalan. Kalau tidak tergesa-gesa. Misalnya kalau kita mengimami di masjid yang lain, kerungu azan, ya kudu cepet no. Jadi nggak bisa kita mengambil, loh iki kok jarene kokon mlaku, dikon mandek. Lah kok imam ini kok malah melayu, kok malah cepet-cepetan? Kan dia ngimami masjid ya, harus buru-buru. Jadi harus ada konteksnya, sebab musababnya. Jangan kita memahami sepatah-patah di dalam segala ucapan. Nah, termasuk daripada mengusap keringat dengan baju. Ini, usapno dhewe ini. Ya. Terus ngusap kotoran di bajunya. Nah, ini. Ya, iki nggara iki kiri. Kepengin kiri jajalan. Makanya kalau ceritane wong sugih ngene ora ono, gak tau tuh ono nggo sapu tangan. Ya, nggo sapu tangan, resi, bawa pakai tisu. Potongan kok awak-awak iki lak gak ngowene wis ya. Makanya gak sugih-sugih dapurane kok kene-kene iki. Lah terus nyapu rumah di malam hari. Bengi-bengi nyapu. Ini nggarai kiri. Bang diapalno iki kiri iki mau. Terus jangan buka pintu setelah sholat asar. Rapet, jendela-jendela ditutup semua. Nah, itu banyak sebetulnya ini yang mau dijelaskan. Tolong begini. Jadi banyak keberkahan itu yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai yang diceritakan sama Sayyidina Ali. Nah, ini menjawab pertanyaan bagaimana sholatnya pengantin yang berdandan sampai melewatkan waktu sholat. Nah, ini boleh orang mantu itu di takdim atau takhir, baik laki-laki atau perempuannya. Wong mantu mungkin kan dia susah, gimana ini sholatnya di takdim atau takhir? Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Ada imam dalam kitabnya Bughyah Mustarsidin itu ada. Jadi di takhir atau di takdim. Misalnya ada orang mau jadi manten, dia harus didandani itu kena bengkel one drive ya, di spuring. Nah, habis gitu ada salon sampai 3 jam iki lho. Aku dibayari lho gak gelem ya kok ngene. Iki wis mbayare larang kok ondel-ondel maneh. Yo dandan aja nemen-nemen po.
Kadang dandan petang jam 5 jam. Wah, ada lagi dandan tuh mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Iki bau acut iki. Ya tambah ayu ora apa-apa tambah gak karu-karuan kabeh kadang-kadang. Ketepak-tepakan. Dandan ya dandan. Tapi perlu diketahui dandan ini bukan tradisi daripada umat Islam. Karena Sayyidina Fatimah tidak melakukan ini. Ketika mau dirias dihapus sama beliau. Tidak mau dirias. Kayak Eleven nih lo gak gelem. Oh, tapi lah nganten nak peng sekali beb seumur hidup, masuk gak diabadikan, gak enak. Semua buantah kayak wong wedok-wedok ini. Gak enak gak didandan didelok wong lho piye sawangane ya. Sawangane sawangan. Jadi kalau berdandan itu tidak apa-apa, tapi jangan sampai meninggalkan sholat. Jadi sholatnya dandannya habis duhur sampai jam 4 sore. Gimana? Tidak apa-apa. Lah maghribe iki piye maghribe? Acarane maghrib dandane duhur. Iki sing ruwet iki. Dandane mari maghrib. Gimana, boleh ndak? Boleh. Boleh. Inilah Islam tuh kayak fleksibel. Jadi gimana sholatnya? Maghribnya nanti digabung dengan Isya. Ini syariat kayak begitu. Gak ono syariat itu gak ono yang kejem. Syariat diantem wae gak oleh haram iku. Haram mungkin ngene wis keruwetan. Jadi syariat ini untuk memudahkan, bukan untuk mempersulit kegiatan manusia. Ini sayyid haram, sayyid haram. Jadi kalau melewatkan waktu sholat itu yang tidak boleh, tapi untuk menjamak takdim atau takhir boleh. Dandannya habis duhur. Sholat duhur sama asar gabung. Ya nanti sholat maghribnya wis dandanan ku wabeh nggih dandanan terus mlebu maghrib. Kondangane isya. Dandan mulai duhur. Iya, begitu Ibu, betul ya? Dandan mari duhur atau mari asar? Wadang jam 2 awan wis dandan ya, berangkat. Jangan meninggalkan sholat, jangan. Nah, itu diperbolehkan, tidak ada masalah. Di jamak takdim atau di jamak takhir. Apa boleh zakat diberikan kepada keluarga anak itu maksudnya anaknya sendiri, itu maksudnya anaknya sendiri, bagaimana hukumnya, apakah boleh? Zakat itu yang paling afdol untuk orang lain, zakat ya, zakat fitrah atau zakat mal. Zakat itu apa? Kotoran. Tapi kalau memang keluarga kita orang-orang yang benar-benar butuh, sangat-sangat butuh, kasihkan orang lain. Tapi kalau sudah keluarga kita benar-benar parah keadaannya yang harus dizakati, ya lebih afdol diberikan kepada saudara kita. Dan biasanya sedekah zakat iki luwih seneng nek dikekno wong daripada dikekno dulure dhewe. Soale dikekno dulur gak sepira dilem, lek dikekno wong liya mesti dilem. Nah, apa boleh zakat perdagangan itu dicicil? Anyar neh iki. Si A ini adalah orang yang wajib zakat, tapi jika langsung sesuai nisab enggan eman karena jumlahnya banyak. Lah ya udah medit. So turun zakat ini. Jadi si A ini mengeluarkan tiap bulan 10% dari yang seharusnya dikeluarkan. Aturannya sapa iki? Lek dikelompokno kabeh eman yo sakmene jumlahe. Punya uang 100 juta. Di zakatno 2,5 juta. Wis ngene ae. Saulan tak tokno 20.000. Terus sedina pisan kena 5.000 kena wong mis iki zakatku iki dicicil. Iki aturane sapa yang digawe gak paham. Tidak ada zakat itu haul, mencapai haul. Apa itu haul? Mencapai 1 tahun. Yang kedua mencapai nisabnya. Nisab serahkan. Zakat itu ibarat rumah adalah ventilasi. Rumah yang tidak ada ventilasinya akan panas, nguap, gak kerasan. Duitku yang ngono lek gak dizakati gak kerasan ngene sae sampean. Perlu pendingin, sedekahno. Kalau zakat keluarkan zakatnya. Kalau dikeluarkan zakatnya insya Allah akan berkah. Pasti akan dijamin keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang lek kalong jajal loh. Gini untuk membuktikan. Uang di bank itu berapa? Tulis. Dodolannya dihitung kabeh. Dodol dihitung. Meracang, no bulu, no bawang kabeh dihitung kabeh.
Ya beras dihitung tahun ini. Harta saya ini mas-masan saat ini untuk sepeda motor iki, misalnya punya mobil, punya rumah, hitung semua harta bendanya. 1 tahun jangan keluarkan zakatnya, lalu 1 tahun lagi keluarkan zakatnya. Coba lebih banyak yang mana? Saya jamin 1000% pasti akan dikeluarkan zakat yang lebih baik. Kenapa saya berani menjamin? Karena hal ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa memastikan karena hal ini dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita enggan untuk mengeluarkan zakat, sedekah yang mana itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita itu dilatih oleh Allah mengeluarkan zakat supaya gak kedonyan. Makanya lewis kedonyan, kehilangan barang, stres. Kita itu dilatih tidak cinta dunia, dilatih loyalitas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ojo medit. Dilatih gak medit, terutama wong NU. Wong NU iki dilatih gak medit. Ape rabi selamatan. Gitu. Ape rabi selamatan. Mari rabi selamatan. Engko bojone meteng selamatan neh petang wulan. Engko maneh 7 wulan selamatan. Sik tak baliki maneh. Mari rabi ono jajan sepasar ya. Ono sepasar, engko mitoni. Engko mari mitoni selapanan, engko selapan ruwet isine selapanan isine buancaan tok. Diajari gak kedo. Makane kepin gak kedoyan mlebu NU, mesti gak kedonyan. Banyak orang NU itu loyalnya luar nyah-nyoh. Sedekah luar biasa. Sing sitoke lak gak haram, gak ono tuntunane. Ngomong lek gak gelem sedekah lak wis ah. Lah kok sing haram sing ngene aneh-aneh ae. Ngomong gak gelem sedekah wis. Orang sedekah butuh dalil. Kebaikan mana yang butuh dalil? Semua yang kita lakukan harus ada dalilnya. Saya mau tanya, dalilnya sedekah jam 2 siang apa? Saya mau sedekah jam 2 siang. Lihat dalilnya apa? Apakah Rasulullah ada? Qala Rasulullah SAW. Hadatsana, jadi katakan mungkin dari riwayat yang lain bahwa Rasulullah sedekah jam 2 siang, ada dalilnya. Kalau semua butuh dalil, ya repot. Semua nggak bisa, kita semuanya buat dalil. Misal, kita jangan keluar dari yang disyariatkan oleh Rasulullah. Jadi kalau zamannya Nabi Muhammad ada, zamannya sahabat ada, zamannya tabi'in ada, lalu zaman kita tidak ada, kita mau ikut siapa? Ini ada rumus ya begitu. Zaman Rasulullah ada, zaman sahabat ada, zaman tabi'in ada, setelah tabi'in tidak ada. Mau ikut Rasulullah apa zaman Rasulullah setelah Rasulullah tidak ada? Lah orang tanya gitu jawabannya ya ikut Rasulullah. Sekarang mau tanya kembali kepada zakat. Zamannya Rasulullah zakatnya apa? Gandum. Zamannya sahabat siapa? Zakatnya gandum. Zamannya tabi'in gandum. Zamannya kita apa? Beras. Melok Rasulullah apa zaman saiki? Golek gandum lagi. Ndak masuk akal, ya buyar rencana rumus kayak begitu. Oh rumus gak masuk akal. Kita ikuti, tidak perlu kita ikut yang tidak ada di zamannya Rasulullah. Ndih. Lho sing ngomong dia celononan. Hedrun. Lho Kanjeng Nabi celononan kok gak? Lho Kanjeng Nabi kofiahan apa ndak? Ayo, saya mau tanya, ada dalil Rasulullah pakai kofiah? Lho kamu kok pakai kofiah? Tiru sapa? Tiru sudrun padha sudrune kok. Ya, makanya hati-hati. Kita ngambil ilmu itu dari orang-orang yang benar-benar paham soal syariat, jangan sepatah-patah diantem kromo ya. Kabeh Kanjeng Nabi gak tahu melakukan, berarti kita tidak perlu melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Ibu ya, kalau HP, kalau segala macam ya. Ya wallahu a'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'alamana wa masyayikhna wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'alamana wa al-habib Umar Muhammad sallallahu alaihi wasallam min hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.